Halo teman-teman semua, mari kita membahas soal Changsen ya. Soal Changsen dalam bahasa Indonesia adalah di soal Changsen itu 12 kehidupan manusia, boleh bilang gitu. Soal Changsen ini gunanya biasa di Bazi yang传统dengan Cimenunca. Kalau di Bazi itu dia ngelihat kuat dan lemahnya kan gitu. Sama di Cibentuncak juga lihat itu, dia lihat juga itunya lagi kuat apalagi masuk kuburan itu istilahnya kan gitu ya. Itu apa elemennya lagi masuk ke kuburan apa enggak kan, jadi gunanya untuk ngelihat kalau di传统 Bazi传统itu dia gunanya ini soal Changsen tuh lihat elemen ini kuat apa lemah kan gitu. Tapi kalau kita di Bazi 5 unsur kita nggak ada pakai ini soal Changsen kan gitu, cuman dipakai di Cibentuncak kan gitu ya. Ya mari kita lihat soal Changsen. Soal Changsen itu terdiri dari Changsen, Mu'i, Kuantai, Ling, Kuan, Tiwang, Shuai, Ping, Si, Mu, Jie, Tai, Yang. Jadi kita bilang Changsen itu ya waktu dilahirin, kita bilang kan waktu lahir pak istilahnya, lahirnya itu Changsen. Mu'i itu mandi. Kuantai itu pakai dasi, kita bilang boleh bilang pakai dasi, pakai baju juga boleh. Ling Kuan itu istilahnya dia sudah punya satu kedudukan, jadi pejabat lah istilahnya. Tapi kalau zaman dulu, kalau di Cina ini soalnya ilmu ini kan diciptain di Cina. Jadi Ling Kuan itu istilahnya dia menerima topi pejabat istilah toga istilahnya kan gitu. Makanya kalau di Cina dulu kalau dia pejabat itu dia lihat topi aja dia sudah tahu oh jabatan si A ini beda-beda, bupati apa wali kota apa kan dia lihat dari topi dia sudah bedain istilahnya kan gitu. Habis Tiwang itu makmur kita bilang. Tiwang itu makmur, Shuai itu sudah melemah, mundur istilahnya, dia sudah mundur. Ping itu sakit kita bilang, Si itu mati atau meninggal kan gitu. Mu itu kuburan, J itu prosesi dari dia lahir sampai itu kan sampai dikubur selesai istilahnya J ini. Baru Tai ini mengandung. Dalam kandungan kita bilang Tai itu kan dalam kandungan. Yang itu istilahnya yang ini merawat, bisa pelihara, bisa yang itu kan gitu. Jadi di soal Changsen itu Changsen, Mu'i, Kuantai, Ling, Kuan, Tiwang, Shuai, Ping, Si, Mu, Jie, Tai, Yang gitu. Jadi kalau kalau kita bilang kalau yang dia pasti istilahnya clockwise ya. Kalau yin dia anti clockwise secara hitungnya gitu. Mulainya dari mana? Ini kalau di logam yang adalah keng ya. Keng itu Changsennya mulainya di ular. Habis ular kan Changsen Mu'inya di kuda. Kuantainya di kambing, Lingkuannya di monyet, Tiwangnya di ayam, Shuai-nya di anjing, sakitnya di babi, matinya di tikus, kita bilang. Kuburannya di kerbau, Cie-nya di prosesi terakhirnya di istilahnya selesai di macan gitu. Dalam kandungan lagi mulai akhirnya Tai itu dalam kandungan atau mengandung kan, dari kandungan itu di kelinci. Yang itu pelihara apa merawat itu di naga kan gitu. Jadi dia cara hitungnya kayak gitu. Jadi dilihat kayak gini, kuburannya kan pasti kuburannya di kerbau. Makanya di cara asli dapat istilahnya kata-kata Siku itu 4 kuburan itu ya dari soal Changsen ini istilahnya kan kuburannya. Kalau Siku itu 4 kuburan itu dari istilahnya kan kerbau sama naga, habis itu anjing sama kambing kan gitu. Gitu. Nah kalau logam yin sin dia Changsennya dari Zi, istilahnya dari tikus Changsennya. Mu'inya dari Hai, Mu'inya Hai. Kuantainya di Si, di anjing istilahnya. Lingkuannya di ayam gitu. Lingkuannya Tiwangnya di monyet kita bilang. Shuai-nya kita bilang melemahnya di kambing. Waktu dia sakit di kuda gitu. Waktu dia mati atau meninggalnya di ular. Kuburannya di naga, kita bilang naga, naga. C-nya proses terakhir selesainya di ini
kelinci kita bilang. Terus dia waktu mengandung, habis kan itu mengandung lagi, mulai lagi mengandung, baru ini di waktu mengandung kan di macan kita bilang. Waktu yang itu artinya merawat atau pelihara, itu di kerbau kita bilang gitu. Jadi itulah dia proses soal Changsen itu 12, kita bilang 12 kehidupan deh, mulainya dari situ istilahnya kan gitu. Jadi kalau kita bilang yang itu mati, itu yin-nya hidup kita bilang kan gitu. Ya dia kan logam yang ini matinya di tikus kan, di tikus. Di tikus ini mulainya logam ini hidup istilahnya gitu. Yang mati, yang tikus, yang yin-nya hidup kita bilang gitu. Makanya yin ya di itu. Nah di logam yin ini makanya kita bilang waktu logam itu waktu bagus-bagusnya di bulan monyet sama bulan ayam, soalnya di bulan itu kan memang bulannya logam kita bilang kan gitu. Sama logam yin juga gitu, waktu itu tiwangnya lingkuannya kan di ayam, tiwangnya kan di monyet kita bilang kan gitu. Jadi bulan monyet sama bulan ayam ya logamnya kuat istilahnya kan gitu. Logamnya kuat, bagus, itu istilahnya kuat, istilahnya kita bilang ya makmur kan, lagi makmur kan istilahnya kan gitu ya. Kayak gini dia kuburannya kan di naga, makanya itu kita bilang 4 kuburannya ya caranya mereka hitung dari sini, itunya dari soal Changsen ini baru bisa tahu kuburannya di mana kan gitu. Makanya kita selalu bilang cara hitungnya kalau logam yang itu semua clockwise. Kalau yang yin anti clockwise, artinya terbalik cara searah jarum jam kan. Kalau yang itu kan searah jarum jam. Kalau yang yin terbalik dari arah jarum jam cara hitungnya kan gitu. Ya demikianlah saya bahas soal Changsen ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya.